Oke, mari kita langsung mulai. Pembahasan kita kali ini ibarat panduan bertahan hidup yang praktis banget buat Anda, para pemimpin tim di dunia kerja modern. Gimana sih caranya mengubah gaya komunikasi Anda sampai bisa membangun loyalitas tim yang benar-benar solid? Hari ini kita akan bongkar semuanya. Tapi sebelum kita membedah hal-hal teknis dari sebuah kepemimpinan, coba deh Anda jujur dan tanyakan satu hal provokatif ini ke diri sendiri, terutama saat lagi meeting empat mata dengan tim. Apakah mereka itu benar-benar merasa didengar, atau sekedar duduk manis menunggu giliran untuk Anda beri instruksi? Ini penting banget untuk kita renungkan. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan melihat krisis empati di tempat kerja, jebakan komunikasi yang sering tidak disadari, kenapa validasi itu wajib ada sebelum solusi, cara bertanya kebutuhan dukungan tim, dan ilmu di balik empati. Kita akan bangun perangkat kecerdasan emosional Anda langkah demi langkah. Bagian pertama, krisis empati di dunia kerja. Mari kita mulai dengan ironi besar dari era modern ini. Di tengah serba-serbi digital yang serba cepat, kita ini ngomong jauh lebih banyak, tapi anehnya kita justru makin sedikit mendengarkan. Yang menarik di sini adalah kita harus mematahkan mitos lama yang sering banget diyakini. Dulu orang mikir komunikasi yang buruk itu karena kurang pintar saja, alias IQ-nya rendah. Padahal ilmiahnya tidak begitu. Punya IQ tinggi itu tidak otomatis bikin Anda jadi pemimpin yang hebat saat tim lagi butuh dukungan. Justru EQ atau kecerdasan emosional yang menentukan seberapa bagus kualitas relasi Anda. Seringnya, masalah di tempat kerja itu bukan karena kurang orang pintar loh, tapi kurang orang yang mau benar-benar mendengar dengan empati. Lanjut ke bagian kedua, jebakan komunikasi pemimpin. Sekarang, kita lihat bagaimana kurangnya empati ini pelan-pelan berubah jadi kebiasaan buruk yang tidak disadari, bahkan oleh pemimpin yang niatnya baik sekalipun. Penyakit pertama nih yang sering banget kita temukan, memotong pembicaraan. Secara psikologis, saat Anda menyela omongan rekan kerja, obrolan itu seketika berubah wujud jadi ajang adu ego yang dangkal, Anda jadinya hanya sibuk membela pikiran sendiri, bukannya memberi ruang untuk saling paham. Jadi, fokus utama kita adalah melatih teknik mendengarkan aktif tanpa memotong pembicaraan rekan kerja sama sekali. Ini adalah fondasi wajib kalau Anda mau jadi pemimpin yang suportif. Terus, ada fenomena yang namanya kompetisi penderitaan. Gini, pernah tidak anggota tim curhat soal beban kerjanya yang menumpuk, lalu Anda refleks menjawab, "Ah, itu sih belum seberapa, zaman saya seumurmu." Nah, kebiasaan sosial modern ini bahaya karena mengikis dukungan emosional. Interaksi tim yang harusnya jadi tempat bernaung yang aman, malah berubah jadi arena melelahkan untuk membuktikan siapa yang lebih menderita. Jebakan selanjutnya adalah toxic positivity, di mana memaksakan optimisme itu ternyata merusak banget. Kata-kata seperti, udah syukuri aja, atau ambil hikmahnya, memang kedengarannya bijak kan? Tapi kalau itu diucapkan sebelum rekan kerja Anda merasa emosinya divalidasi, mereka bakal merasa perasaannya tidak dihargai. Otak mereka otomatis akan masuk ke mode defensif. Dan tebak apa yang terjadi? Nasehat sebaik apapun yang Anda berikan setelahnya, pasti akan ditolak mentah-mentah. Hambatan-hambatan komunikasi tadi sering diperparah oleh sikap pemimpin yang sok tahu. Di dalam hierarki perusahaan, saat pemimpin merasa paling paham padahal tidak, karena efek Dunning-Kruger ini, hal tersebut menciptakan budaya komunikasi satu arah yang super toksik. Masukan dari karyawan malah dianggap sebagai pembangkangan. Ujung-ujungnya ini memicu krisis kepercayaan yang masif dan bikin tim merasa terasing dari lingkungan kerjanya sendiri. Kita masuk ke bagian ketiga, validasi sebelum solusi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita keluar dari jebakan-jebakan tadi dan menjadi pemimpin yang suportif? Perhatikan urutan ini baik-baik. Di dalam dunia psikologi, Anda harus mengikuti langkah-langkah ini secara persis. Orang yang lagi kesulitan itu tidak butuh ceramah motivasi di awal. Mereka butuhnya rasa aman. Anda wajib memvalidasi perasaan tim sebelum memberikan saran atau solusi. Coba bayangkan kalau Anda melompati langkah kedua dan langsung loncat memberi solusi, otak rekan kerja Anda pasti akan langsung memicu mode bertahan. Intinya, validasi adalah kunci utama supaya solusi dari Anda bisa diterima dengan baik. Lanjut ke bagian keempat, bertanya kebutuhan dukungan tim. Mari kita lihat bagaimana aplikasi nyata dari kepekaan ini saat Anda meeting dengan tim. Ini adalah contoh kasus nyata yang luar biasa efektif. Banyak pemimpin salah sangka mengira kalau membantu itu artinya harus selalu langsung memberi solusi. Padahal seringkali orang itu cuma pengen didengar. Pertanyaan sederhana seperti ini sungguh luar biasa kuat.
Saat Anda bertanya hal ini, Anda menunjukkan kepekaan dan secara instan langsung menenangkan suasana karena Anda menembak tepat kebutuhan emosional anggota tim saat itu juga. Kemampuan untuk membaca situasi emosional seperti yang baru saja kita bahas bukanlah sekedar soal sopan santun belaka. Tidak heran kalau perusahaan-perusahaan global sekarang menempatkan kepekaan sosial semacam ini sebagai kompetensi kepemimpinan yang sangat strategis. Empati yang diterapkan secara tepat itu bisa banget meredam konflik sebelum membesar dan secara drastis meningkatkan loyalitas serta kualitas keputusan yang diambil oleh tim. Terakhir, bagian kelima, empati sebagai keterampilan kepemimpinan. Kalau saat ini Anda lagi duduk dan mikir, khawatir karena merasa diri Anda bukanlah tipe orang yang lahir dengan empati tinggi, jangan khawatir. Sains punya kabar gembira buat Anda. Empati itu bukanlah sifat bawaan genetik yang kaku, di mana Anda cuma bisa pasrah kalau memang tidak memilikinya. Otak kita punya yang namanya neuroplastisitas. Sistem mirror neuron ini berarti empati ibarat otot yang sangat bisa dilatih. Anda bisa mengembangkannya sepanjang hidup lewat praktik sosial yang berulang. Berhenti sejenak 5 detik saja untuk menahan diri agar tidak memotong pembicaraan orang, itu sudah jadi latihan fisik bagi otak Anda menuju kedewasaan emosional yang lebih baik. Sebagai penutup pembahasan kita hari ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda. Di dunia kerja yang penuh dengan tekanan dan kebisingan, coba tanyakan ke diri Anda. Apakah kualitas kepemimpinan Anda ditentukan oleh seberapa pintarnya Anda berbicara, atau justru oleh seberapa aman perasaan orang lain saat mereka berbicara dengan Anda? Bawalah perangkat EQ yang sudah kita bahas ini dan mulailah membangun rasa aman buat tim Anda mulai hari ini juga. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.